Untuk waktu dan tempat, Ustadz Nasrullah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sekian lama ini, sudah 2 pekan saya 2 pekan ini saya tidak bisa mengikuti kegiatan rutinan malam Kamis. Alhamdulillah pada malam hari ini bisa membersamai sahabat-sahabat semua. Semoga pertemuan pada malam hari ini menjadikan pertemuan yang berkah, menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, malam hari ini kita membahas tema yaitu sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa perlu kita itu membahas sejarahnya tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentunya kita mengingat di mana disampaikan di dalam satu ayat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana, laqad itu kan berarti sungguh-sungguh, sungguh fi rasulillahi laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah, maka sungguh ada pada diri Rasulullah. Fi rasulillah, ada pada diri Rasulullah apa? Uswatun hasanah, yaitu contoh, suri teladan yang baik. Nah, di dalam ayat ini dinyatakan fi rasulillah. Fi rasulillah ini artinya, maksudnya apa? Ada pada diri Rasul. Jadi bukan ada pada cuman tidak terbatas pada perbuatannya Rasul saja, bukan cuman sekedar pada ibadahnya Rasulullah saja. Laqad kana lakum laqad kana fi ibadati Rasulillah, misalkan gitu. Tidak, laqad kana fi sholati Rasulillah, enggak. Tidak hanya sekedar sholatnya Rasul, tidak hanya sekedar amal ibadahnya Rasul, tetapi diri Rasulullah sendiri adalah merupakan contoh teladan untuk kita. Jadi diri Rasulullah sendiri itu sudah contoh bagi kita. Nah, pada diri Rasulullah itu ada contoh, suri teladan. Maka sebenarnya Rasulullah itu sudah menjadi contoh itu sejak sebelum menjadi Rasul. Sebelum diangkat menjadi Rasul, Rasulullah itu memang pribadinya Rasulullah diturunkan ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Ini karena Rasulullah adalah contoh yang terbaik. Nah, Rasulullah ini diperintahkan adalah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlaknya Rasulullah sejak sebelum menjadi Rasul pun sudah pantas untuk kita contoh. Nah, maka perlu kita memahami sejarah tentang Rasul, karena memang ya saat ini mungkin banyak sekali ya kita bahas fikih tentang puasa, tentang sholat, tentang haji, faraid dan lain sebagainya. Tetapi seringkali kita itu tidak cukup memahami atau mengetahui bagaimana kisah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal di dalam beribadah, landasannya kalau mahabbah, maka ini akan luar biasa. Ini mahabbah itu kecintaan. Kalau kita cinta sama Rasul,
Ya, kalau kita cinta sama Rasul, maka tentunya di dalam kita itu mencontoh itu akan merasa bahagia, merasa senang karena mencontoh Rasulullah. Diawali dengan kisah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah ini tadi disampaikan lahir tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Ini tahunnya Masehinya itu kalau nggak salah itu 571, tanggal 22 April 571. Itu miladiahnya. Miladiahnya 571. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, terus kemudian Rasulullah ini tetap lahir itu langsung statusnya adalah sebagai anak yatim, di mana ayahnya yaitu Abdullah itu sudah meninggal dunia. Rasulullah punya ayahanda namanya Abdullah. Abdullah punya ayahanda namanya siapa? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya ayahanda siapa? Hashim. Hashim punya ayahanda siapa? Abdul Manaf. Abdul Manaf punya ayah siapa? Qusay, gitu ya. Nah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini lahir langsung sebagai anak, yang lahir itu sebagai anak yatim, tidak memiliki ayahanda karena memang waktu kecilnya itu begitu lahir orang tuanya atau ayahnya sudah tidak ada. Begitu lahir, biar singkat ini ya ceritanya, begitu lahir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti adat yang sudah ada, di mana Rasulullah ini dan bayi-bayi yang lain ada di Mekah pada waktu itu tidak disusukan langsung oleh ibunya sendiri. Jadi mereka membayar orang untuk merawat anaknya. Itu zaman dulu. Nah, maka disitulah Rasulullah juga termasuk adalah mengikuti tradisi yang ada, keluarga Rasul mengikuti tradisi yang ada. Akhirnya Rasulullah disusukan oleh Halimah. Sampai dengan sekitar umur 6 tahun. Artinya dirawatnya oleh Halimah sampai sekitar umur 6 tahun. Nah, tadi Mas Fajar menyampaikan dadanya dibelah. Umur berapa? Umur 4 tahun. Umur 4 tahun. Kemudian Rasulullah itu bertemu dengan malaikat Jibril, dibelah dadanya. Di situ dikatakan diambil hati dan lain sebagainya, dibersihkan. Emangnya Rasulullah itu dibersihkan apa karena kotor? Kira-kira Rasulullah ini dadanya, hatinya dibersihkan apa karena kotor? Karena kotor apa gimana? Nah, Rasulullah itu kalau mengikuti pendapat umumnya para ulama adalah dibersihkan yang pertama karena Rasulullah itu adalah rahmat untuk seluruh alam. Artinya semua makhluk apapun itu makhluknya, dia mendapatkan bagian dari rahmat tersebut. Nah, maka bagian itulah termasuk yang namanya makhluk. Iblis termasuk apa enggak? Setan termasuk apa enggak? Nah, disitulah menurut para ahli tafsir dan lain sebagainya dinyatakan maksud daripada pembelahan itu yang pertama adalah menghilangkan jatah rahmatnya untuk iblis atau setan gitu. Itu dihilangkan jatah rahmatnya. Nah, lalu kemudian diisi dengan hikmah. Ini diisi dengan hikmah. Rasulullah itu di dalam kisah itu ya ada
seumur hidupnya mengalami pembelahan dada itu ada yang berpendapat 3 kali, ada yang berpendapat 4 kali itu. Nah, kapan saja waktunya, dan ketika dibelah itu menurut para ulama itu posisinya itu benar-benar sadar, melihat langsung bagaimana dadanya dibelah dan melihat isinya dan lain sebagainya, sehingga memang untuk menguatkan mental bahwa Rasulullah itu memang harus bermental kuat gitu. Ini itu mengalami pembelahan dada yang pertama umur 4 tahun, yang kedua adalah ketika menerima wahyu yaitu 17 Ramadan. Itu sebelum menerima wahyu. Nah, kemudian ketika Isra, di mana Rasulullah itu ada di Masjidil Aqsa di situ, karena mau naik itu dilakukan pembelahan dada lagi itu. Nah, itu makanya ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 4 kali. Tetapi intinya adalah maksud daripada hal tersebut karena kalau dilihat peristiwanya, karena setiap kali akan terjadi peristiwa yang luar biasa itu dilakukan pembelahan dada Rasulullah itu. Mau nerima wahyu, belah dadanya, mau naik, ya kan, mau naik ke Sidratul Muntaha, mau naik ke langit. Ini kan peristiwa yang luar biasa, manusia